2012 kemarin, Kejaksaan Agung menetapkan Dana Widiatmika, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan ini dilakukan setelah Kejaksaan melakukan penelusuran berupa penyelidikan dari laporan masyarakat yang menyebutkan Dana memiliki kekayaan yang tidak wajar hingga puluhan miliar rupiah. Bukan hanya itu, laporan PPATK juga menunjukkan transaksi mencurigakan senilai 250.000 US dollar yang melibatkan Dana Widiatmika. Mencuatnya kasus ini juga mengingatkan kita kepada kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai Dijen Pajak golongan 3A yang ditetapkan sebagai terpidana kasus mafia pajak. Dalam penyelidikan ditemukan, Gayus memiliki kekayaan di rekeningnya sebesar 25 miliar rupiah, rumah mewah, dan beberapa mobil mewah. Sementara itu, kasus pajak lainnya adalah kasus Bahasim Asifi. Bahasim memiliki dana sekitar 64 miliar rupiah di rekeningnya dan diduga dari pemberian pihak lain terkait pajak. Dugaan rekening mencurigakan milik Bahasim berawal ketika PPATK menemukan adanya transaksi besar yang kemudian dilaporkan PPATK ke Mabes Polri pada Maret 2009 yang lalu. Berdasarkan kasus-kasus yang ada, semakin membuka kecurigaan tentang masih banyaknya pegawai pajak dengan kekayaan yang tidak wajar. Ditambah lagi, sebelumnya Dijen Pajak telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 39 pegawainya di awal tahun 2012, di mana dari 39 pegawai tersebut, 2 pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat, berupa pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil di Lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari pajak. Dan ketika bicara uang yang harusnya untuk membiayai belanja, membiayai semua aktivitas pembangunan, uang itu kemudian dikelola dengan tidak benar oleh pegawai pajak. Ini yang menjadi persoalan. Modusnya bagaimana sih sehingga terjadi hubungan yang timbal balik mutualistik antara penyuap dan yang disuap? Sudah ada Bung Ajib Hamdani, mantan pegawai pajak, yang ingin menunjukkan bahwa buruk sekali di tempat itu, sehingga dia keluar. Betul apa begitu? Kira-kira kayak gitu. Sehingga bayangkan dia mundur kemudian harus membayar ganti rugi kepada negara karena ia masih dalam ikatan dinas. Bung Haji, terima kasih dari sini. Ya. Komentar Anda terhadap salah satu lagi mantan rekan Anda yang terlibat. Oke, makasih buat waktunya buat sharing dengan kawan-kawan di sini. Jadi sebelumnya tadi ada statement dari Mas Indiarto yang mungkin sedikit saya tambahkan lah ya. Bukannya saya luruskan, toh tadi udah betul bahwa memang saya keluar itu bukan karena jelek. Sekali lagi saya keluar itu karena saya pengen bisnis. Itu dulu ya. Jadi jangan sampai ada stigma negatif ketika saya keluar. Alamat saya tetap bagus gitu. Ya. Terus yang kedua, masalahnya bukan di pengelolaan pajaknya ya. Karena kalau pengelolaan pajak kan yang mengelola orang lain. Pajak itu hanya administratif, mengumpulkan aja. Nah, tadi ke pertanyaan Mas Indiarto bahwa bagaimana tanggapan saya terhadap kasus terakhir kemarin, ada penangkapan. Saya pribadi turut prihatin tentunya ya. Turut prihatin kenapa sampai ada lagi. Nah, tetapi saya tetap berpositif thinking bahwa ini memang dalam proses yang pengen dilakukan. Tetapi ini pasti jangka panjang, Mas Indi. Artinya begini, ketika kita pengen membuat sebuah sistem yang bagus, itu harus ada 2 hal yang kita bina secara bersama-sama. Yang pertama SOP-nya, ini terkait dengan pengawasan. Yang kedua kulturnya, jadi kulturnya harus dibentuk. Menurut Anda kultur yang ada belum terbentuk? Kultur yang ada sebelum remunerasi, sebelum reformasi birokrasi itu memang belum ada. Kita melihat bahwa kulturnya memang kurang positif. Nah, tapi sudah remunerasi masih ada juga yang begitu. Nah, faktanya memang seperti itu. Saya juga nggak akan bilang bahwa nggak mungkin nggak ada, gitu. Nggak mungkin ada misalnya. Saya nggak akan bilang seperti itu, Mas Indi. Tetapi proses penangkapan kemarin, apalagi saya tadi sempat mendengar dari Pak Fuad yang sangat saya hormati bahwa ini memang proses untuk memberikan efek jera dan seterusnya. Saya bukan kapasitas setuju atau tidak setuju dengan proses seperti itu. Tetapi saya memaklumi bahwa Pak Fuad Rahmani berusaha membentuk sebuah kultur yang lebih positif dengan cara seperti itu. Dengan kalau nggak ketahuan, kulturnya juga belum terbentuk. Ya kalau nggak ketahuan kan juga nggak dimuat. Yaudah, jadi kita break dulu, perdalam lagi. Karena menurut saya ini ada yang perlu kita perdalam dari kultur ataupun gimana sih dari penyuap itu kok bisa membongkar kultur ini sehingga Oke, sesaat lagi di kabar utama.